Hai Disciple, ketemu lagi sama aku Priska. Dan di hari ini moodku lagi bagus banget dan aku seneng banget karena kita ketemu. Terus kita juga ngelanjutin bahasan-bahasan yang sebelumnya. Kalau kamu udah nonton yang pertama dan kedua, kali ini lanjutan dari buku Seven Divine yang kita bakal bahas tuntas. Dan kita masuk ke bab yang ketiga. Jadi teman-teman Disciple, di buku ini, di bab yang ketiga, kita bakal ngebahas tentang bertahan. Dan di dalam buku ini juga ada satu pepatah yang bagus banget, yaitu aku bacain ya buat kamu. Mungkin saja keputusan yang paling baik dan paling bernilai adalah tetap bertahan. Bahkan ketika berpaling atau berjalan menjauh akan menjadi keputusan yang lebih sederhana. Pernah dengar satu pepatah bilang bahwa bertahan itu lebih sulit daripada mendapatkannya, ya kan? Dan emang bener teman-teman, bertahan itu kayak banyak banget rintangannya, banyak banget cobaannya, dan nggak semua orang tuh bisa bertahan. Dan menurutku sendiri, atau mungkin juga menurut banyak orang dan menurut buku Seven Divine ini, bahwa bertahan itu bukan perkara yang mudah teman-teman. Menurutku dan menurut buku ini, ketika kita bertahan itu tuh kayak semacam ujian. Ujiannya gimana maksudnya? Ya ketika kita mendapatkan masalah, apakah kita akan bertahan atau gimana gitu, ya kan? Dan menurutku juga, dan menurut buku ini juga pastinya bilang bahwa orang itu kelihatan ketika, sifat asli manusia itu kelihatan ketika dalam masalah, ketika posisinya ada di atas, atau juga misalnya ketika dia lagi sendirian. Ketika dalam masalah, apakah dia akan bertahan lalu memikirkan ulang apa yang akan dilakukan ke depan, atau bahkan yaudah pergi aja, lari aja gitu. Di sini tuh penulis cerita ke kita, ke para pembaca, dan aku bakal ceritain ke kamu ketika dia masih muda, dia diperhadapkan dengan suatu pilihan ketika dia harus menjadi pendeta untuk anak-anak muda, dan dia merasa kayak ini bukan panggilanku deh, tapi kenapa aku harus jadi pendeta gitu kan. Nah ternyata ketika akhirnya dia memutuskan, ya udah deh nggak apa-apa, bertahan. Akhirnya bener banget di masa depan, di masa sekarang dia jadi seorang pendeta yang terkenal banget. Bahkan bisa sampai bikin buku yang kita lagi bahas kali ini. Nah, dari buku ini kita bisa belajar, dari bab bertahan ini kita juga bisa belajar bahwa ketika kita menemui masa sulit di persimpangan jalan lah intinya ya, kita bisa ambil waktu untuk bertahan dan melibatkan Tuhan dalam hidup kita untuk mengambil setiap keputusan, karena kita nggak tahu ke depannya bakal gimana. Bisa jadi kita akan sama seperti penulis buku, di mana dia akhirnya menjadi seorang yang besar, seorang yang terkenal, nggak cuman di Amerika Serikat, bahkan di seluruh dunia kayaknya kenal gitu ya, dan media sosialnya pun juga jalan banget teman-teman. Jadi aku harap ketika kamu dalam suatu masalah atau tekanan, kayaknya bertahan bisa jadi satu pilihan yang kamu ambil. Dan yang jangan pernah lupa adalah tetap pakai kuasa Tuhan dalam setiap laku kehidupanmu. Teman-teman, pernah gak sih ketika kamu dalam suatu masalah atau dalam suatu persimpangan jalan, kamu tuh kayak butuh orang lain untuk membantu kamu? Oh gini loh gitu, atau hanya sekedar untuk saling bertukar pikiran? Pernah pasti ya kan? Nggak tahu itu temen, sahabat, mungkin kamu udah punya pacar, udah punya pasangan, bahkan orang tua, keluarga, itu bisa jadi seseorang yang menolong kamu, alias biasanya kita sebut dengan support system. Nah, di buku ini juga dan di bab ini penulis selain cerita tentang masa mudanya di mana dia nggak terpanggil tapi harus jadi seorang pendeta, di sini dia juga cerita teman-teman, sebelumnya dia adalah seorang atlet tenis. Dia bukan atlet tenis bukan cabang sih, kayak antar RT atau antar desa, tapi dia ini sampai negara. Bayangin, berarti udah keren banget kan? Tapi sayangnya di tengah jalan dia menemukan banyak banget rintangan, yaitu adalah kegagalan, kekalahan yang beruntun. Jadi otomatis pasti dia frustasi, dia pasti capek, udah ngapain diterusin lagian udah kalah banyak gitu. Tapi di sini dia cerita bahwa pelatihnya itu tiba-tiba datangin dia dan memberikan sebuah pertolongan yang tanpa diduga-duga, yang akhirnya bikin dia bangkit lagi dan bikin dia semangat lagi pastinya, ya kan? Dan di sini sama kayak kehidupan kita, ketika kita lagi menemukan masalah, ketika kita lagi ketemu persimpangan jalan, rasanya support system itu perlu banget teman-teman. Bisa itu datang dari keluarga, dari teman, dari siapapun, sama seperti pelatih ini yang nolongin
si penulis ini untuk bangkit lagi. Dan di bagian ini, di bagian support system, aku cuma mau bilang sama kamu, ketika kamu senang ada support system, kamu punya orang-orang yang menurutmu bisa mendorong kamu, make sure kamu juga adalah support system untuk orang lain. Jangan cuma kamunya didukung, tapi kamu juga belajar untuk mendukung orang lain. Nah, ini yang aku dapat dari bab bertahan. Yang pertama, tadi mungkin kita akan menemukan kesulitan ketika kita akan bertahan gitu ya, tapi nggak apa-apa, itu akan memungkinkan tetap teman-teman. Dan yang kedua, cari support system kamu yang benar-benar bisa support kamu dan membawa kamu ke arah yang lebih benar, bukan malah bikin kamu down atau malah bikin kamu capek dan stres nggak karuan, tapi cari support system yang benar-benar bisa bangkitin semangat kamu lagi. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, dan kayaknya aku mau kasih bocoran deh untuk di selanjutnya kita akan ngebahas pergi. Jadi ketika kita bisa bertahan, mungkin pergi juga bisa jadi keputusan. Dah. Segera dapatkan flashcard kapasitas 8 GB eksklusif dari